Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pemutahiran data di laman web ANBK guna persiapan gladi dan ANBK utama nantinya. Nah, silakan Bapak Ibu login di web ANBK-nya masing-masing. Oke, kita login. Sudah berhasil login, kita akan melihat pengumuman terakhir di laman dashboard ya web ANBK. Nah, di sini ada 6 poin yang mesti kita tinjau. Oke, pada poin pertama, melakukan update rekap untuk menambah satuan pendidikan baru atau yang baru ditambahkan pada bioan pada menu status pelaksanaan. Nah, ini tugas tim teknis atau tim helpdesk ANBK kabupaten kita ya. Oke, ini yang kedua, menarik data peserta AM yang sudah bernopes ya. Nah, kalau sampling di menu biodata samplingnya di bioportal sudah terisi dan nopes sudah terisi nomor pesertanya, maka nanti bisa kita akan tarik di menu data peserta ini ya, ambil dari bioan namanya. Oke, ada poin ketiga, memperbaharui data infrastruktur dokter utama dan teknisi, nanti ada di menu data sekolah ya. Selanjutnya memilih status dan moda pelaksanaan, juga ada di menu data sekolah nantinya. Lalu poin kelima, isi ujian komputer proktor klien dan ruang untuk mendapatkan ID proktornya. Nah, nanti ini ada di menu asesmen nasional. Nanti kita akan bahas satu-satu ya Pak Ibu. Selanjutnya poin ke-6, mengatur peserta. Nah, ini atur sesi namanya Pak Ibu, yang memilih gelombang dan sesi, juga ada di menu asesmen nasional. Oke, kapan batas waktunya? Di sini diinformasikan bahwa pemutahiran data laman web ANBK poin 1 dan 6 berakhir pada tanggal 13 Agustus ya. Ini untuk jenjang SMP Pak Ibu ya, sesuai judulnya, jadi versi SMP sederajat ya dia. Untuk jenjang SD belum Pak Ibu ya, yang kita bahas ini untuk jenjang SMP dulu. Oke, ini dia ada informasinya. Oke, di sini ada menu download berkas ya, ini dia ada menu prerequest ya, ada exam browser ini untuk perangkat apa ya, Max ya, Macintosh mungkin atau Apple ya mungkin ya. Nah, yang pada umumnya kita gunakan ini Pak Ibu ya, router browser untuk router nanti laptop router ya, download di ini download, kopaskan nanti. Terus ini example client untuk perangkat ya, pengguna laptop. Jikalau pesertanya menggunakan Chromebook, nggak perlu lagi download ini Pak Ibu ya. Kliennya cukup menggunakan aplikasi Exambro bawaan Chromebook tersebut. Nah, di sini ada tata cara upload foto di menu download berkas ya Pak Ibu. Karena ini masih kemarin baru siap pelaksanaan
ANBK SMA sederajat, maka masih muncul dulu di sini petunjuk sinkronisasi. Sinkronisasi ini hanya untuk moda semi online ya. Moda online tidak ada menggunakan sinkronisasi karena moda online servernya langsung dari pusat. Jadi tidak mesti ada sinkronisasi. Sinkronisasi hanya moda semi saja. Oke, kita bahas satu persatu. Mulai poin 2 ya. Pada poin 1 ini adalah tugas tim koordinator teknis ya, dinas kabupaten kita. Kita bahas poin 2. Oke, ini dia. Mulai poin 2 dulu, atau kita bahas mulai poin menu data sekolah Pak Ibu ya. Oke, silakan kita masuk ke menu data sekolah. Nah, di menu data sekolah kita akan disuguhi oleh menu-menu ini Pak Ibu. Ini wajib diisi ya. Wajib diisi, ini dia. Email kalau kosong silahkan diisi. Yang lain sudah otomatis ya, email saja diisi, silahkan isi email sekolah. Oke. Nah, jika belum diisi silahkan diisi. Nah, status pelaksanaan silahkan dipilih mandiri atau menumpang. Untuk moda pelaksanaan silahkan pilih online jika ada akses internet di sekolahnya. Moda semi silahkan jika mempunyai perangkat semi online, misalnya kayak setting warnet lah di sekolahnya kan ada, silahkan pilih semi online. Jika moda online silahkan pilih moda online, tergantung situasi kondisi di sekolah kita masing-masing ya. Selanjutnya masuk di menu tim teknis. Nah, menu tim teknis ini wajib kita isi semua ya Pak Ibu, wajib kita isi semua. Oke, menu data infrastruktur. Nah, di menu data infrastruktur ini kita bisa lihat jumlah komputer proktor ya, jumlah perangkat yang bisa digunakan proktor nantinya. Jika mempunyai 2 laptop ataupun komputer di sekolah kita, ada 2 silakan isi 2, jika 1 silakan isi 1 ya, karena kebetulan mempunyai 2 atau lebih silakan isi ya, 2 boleh, nggak masalah, ini formalitas ya, yang penting diisi sesuai yang ada di sekolah kita. Oke, jumlah kepemilikan lab ya, jika mempunyai lab di sekolah silakan isi 1, lab berkomputer oke diisi 1. Nah, jumlah klien milik ini maksudnya jumlah perangkat yang akan digunakan siswa kita untuk pelaksanaan ANBK nanti ya, baik itu kepunyaan sekolah laptop ataupun komputer atau Chromebook ya, berapa yang kita punya di sekolah. Jika mempunyai Chromebook atau komputer ataupun laptop di sekolah 25 silahkan isi 25, jika mempunyai 30 silahkan isi 30. Nah, klien milik bukan milik ini ataupun perangkat bukan milik ini, misal kita ada rencana meminjam punya sekolah tetangga yang jadwal pelaksanaannya beda dengan kita atau beda jenjang, misalnya SMP minjam ke SD boleh, silahkan ya diisi. Misalnya ke klien milik atau perangkat laptop ataupun komputer ataupun Chromebook di sekolah kita hanya mempunyai 5 ya kan, atau komputer atau laptop hanya 5, sedangkan bisa kita pinjam punya sekolah tetangga 25 boleh, berarti jumlahnya 30 nanti ya, jumlahnya 30. Oke, seperti itu ya Pak Ibu ya, paham ya. Oke, jika tidak ada minjam dari sekolah lain kita buat 0 di sini, karena di sekolah tersebut mempunyai 25 klien, perangkat yang digunakan kita isi 25. Nah, ini Suite Hub. Suite Hub ini biasa digunakan untuk moda semi online ya Pak Ibu ya. Suite Hub ini gunanya untuk menggabungkan server dan klien. Ini biasa digunakan untuk moda semi online. Jika tidak mempunyai Suite Hub silahkan buat 0 sini. Nah, access point. Access point ini perangkat modem ataupun router yang kita punya di sekolah ya. Entah itu router TP-Link, D-Link segala macam yang didapat dari penyedia layanan internet yang ada di sekolah kita ya. Boleh kita misal kita punya 2 isi 2 boleh, silakan. Oke. Nah, berikutnya sesuai kondisi di sekolah kita ya,
silakan isi Pak Ibu ya. Nama ISP, misal internet yang sering kita gunakan di sekolah, boleh Telkomsel Flash, atau kita mempunyai fiber optik atau IndiHome. Seperti kita pilih di sini Telkom Speedy misalnya ya. Jika sudah masuk ke sekolah kita, silahkan pilih Telkom Speedy atau penyedia layanan lain, entah itu Indosat ataupun Excel Serat Optik boleh atau Telkom Astinet udah masuk ke sekolah, boleh kita isi di sini ya. Dan yang lainnya jika tidak ketahui apa yang kita gunakan di sekolah, silahkan pilih lainnya, bebas Pak Ibu, yang penting diisi. Oke, karena di sekolah tersebut menggunakan Telkomsel Flash, harinya kita isi di sini Telkomsel Flash ya. Ini bandwidthnya ya, bebas sesuai kondisi ya yang digunakan di sekolah. Oke, selanjutnya kita klik simpan. Nah, jika sudah berhasil disimpan, kita boleh masuk ke menu surat kesiapan. Nah, jika tidak berhasil disimpan, misalnya kita contoh di sini ya. Nah, ketika kita klik simpan, tidak bisa klik simpan, ada keterangan di sini. Silakan lengkapi form yang bertanda merah. Berarti wajib kita isi semua Pak Ibu ya. Nah, karena tadi di sini belum diisi, misalnya lupa kita isi dulu, baru bisa diklik simpan. Oke, selanjutnya kita masuk ke menu surat kesiapan. Nah, surat kesiapan ini wajib ya Pak Ibu ya, sebaiknya dicetak dulu, dicetak ya. Nih, kita cetak. Atau misalnya sudah terkoneksi dengan printer, boleh kita print langsung ya kan, atau kalau belum kita colokkan printer, boleh kita simpan dulu filenya. Karena di sini sudah disimpan nampaknya. Oke, surat kesiapan kita simpan. Oke, kita simpan, klik simpan ya surat kesiapan. Nah, setelah kita simpan, kita cetak, kita print surat kesiapan tadi ya Pak Ibu ya, kita print. Setelah kita print, di tanda tangan kepala sekolah, penanggung jawab, dan cap sekolah. Setelah itu kita scan dalam bentuk gambar, bukan dalam bentuk PDF ya Pak Ibu, dalam bentuk JPG, formatnya JPEG atau JPG ya, atau PNG, bukan dalam format PDF. Nah, kita foto pun nggak masalah, tapi jelas terbaca. Kita foto pakai handphone ya, presisinya pas, kita foto boleh, silahkan. Nah, setelah kita foto atau kita scan dalam bentuk gambar atau PDF, di menu surat kesiapan tadi ada menu upload. Kita klik menu upload. Nah, kita masukkan file atau surat kesiapan yang udah kita scan dalam bentuk JPEG tadi ya, yang udah ditandatangan Repsek dan cap sekolah. Kita upload gambarnya. Oke, klik upload. Nah, kita klik lagi menu surat kesiapan, kita klik lihat gambar. Nah, jika sudah berhasil diupload, maka akan muncul gambarnya. Di sini kan nanti ada muncul tanda tangan kepala sekolah ataupun cap sekolah jika sudah dilakukan tanda tangan kepala sekolah ya. Ini kan sebagai contoh saja Pak Ibu. Oke, di menu data sekolah sudah kita lengkapi ya kan. Semuanya sudah kita tentukan, status pelaksanaannya mandiri, moda pelaksanaannya moda online. Selanjutnya kita masuk ke menu data peserta. Nah, di menu data peserta ada dua menu. Yang pertama menu biodata siswa. Oke, menu biodata siswa jika masih kosong, berarti kita diwajibkan melakukan tarik data ya. Tarik data itu di mana? Di sini di menu ini. Ambil dari bioan, klik ambil dari bioan. Oke, klik yes. Berulang kali nggak masalah, kita klik aja. Kita lagi, oke.
kita tampilkan di sini. Tampil per halamannya 100 untuk memastikan siswa semua ada masuk. Oke, sini muncul 50 siswa. Kenapa? Walaupun di sekolah kita ada 100 atau lebih dari 100 siswa, tetap sebagai sampling utamanya di sini 50 ya, 50 siswa yang akan tampil di sini yang berhasil ditarik dari Bioan. Sampling utama 45 siswa untuk jenjang SMP dan SMA. Ini sampling utama. Dan cadangan 5 untuk SMA ya dan SMP. Ada 5 cadangan. Nah, yang 5 cadangan ini tidak bisa kita masukkan dalam sesi nanti. Kapan difungsikan cadangan ini? Ketika salah satu peserta utama ini berhalangan hadir atau sakit, misal tidak bisa datang di hari H, barulah kita lakukan penggantian atau mengaktifkan peserta cadangan ini di menu asesmen nasional, di menu aktivasi peserta cadangan. Nah, di situ kita lakukan aktivasinya ya. Oke, jika siswa sudah masuk, peserta sampling ANBK sudah masuk di sini, langkah selanjutnya kita lihat di menu foto peserta. Nah, di sini kan belum ada foto ini. Kita wajib upload foto ya Pak Ibu ya. Sebaiknya upload foto formal, foto kelas anak ya. Oke. Untuk latar fotonya itu ya, jikalau mau formal silakan latar merah, baju seragam putih biru ya, kan format saja, seragam hari Senin atau Selasa. Oke, silahkan, yang penting rapi Pak Ibu. Nah, caranya bagaimana di sini? Di menu upload ya, ada keterangannya. Dan menu download berkas tadi pun juga ada langkah-langkah upload foto. Di sini setiap foto ya kita rename, ini dia, menggunakan username peserta masing-masing. Ya, boleh menggunakan NISN, boleh. Tapi lebih gampangnya kita lihat username dia. Yang mana username-nya? Nih, ini username-nya ya. Bukan namanya Pak Ibu ya. Bukan namanya, misal ini ya nama anak, bukan. Username-nya ini. Ini di username-nya nanti. Atau yang sesuai kartu login peserta dia. Nih, jikalau kartu login belum tersedia, ini username-nya. Kita ambil di sini. Nah, ya. Jadi setiap foto tadi kita wajib rename. Namanya kita ubah menjadi username sesuai siswa itu tadi. Misal si Joko ini, misal Joko nama, atau Alif Nurrohim ini ya, kita kenal fotonya. Nah, username ini kita rename, masukkan ke file foto tadi. Nah, jika semua foto peserta udah kita rename sesuai username ataupun NISN dia masing-masing, seluruh foto ini kita blok ya, Ctrl A, kita blok semua, klik kanan, send to zip file foto tadi, kita jadikan satu zip ya, foto tadi kita jadi satu zip. Misal saya contohkan, kita mempunyai foto di sini, misal ya, ini contoh saja Pak Ibu ya. Oke, ini misalnya foto siswa ini, peserta NBK kita yang udah kita rename sesuai username-nya masing-masing. Ini misal udah ya, kita rename, lalu kita blok semua fotonya, Ctrl A. Selanjutnya kita klik kanan, bagian di blok yang kosong ini ya, di bagian yang terblok ini kita klik kanan, send to composite folder, ini dia, kita klik ini. Nah, maka akan terkumpullah semua foto tadi dalam bentuk zip ya, ini zip ya, zip arsip. Nah, ini kita rename, karena jikalau tidak kita rename, nama file zip tadi
mengambil salah satu username siswa kita, maka tidak akan terbaca seluruh foto yang ada dalam zip ketika kita upload di menu foto peserta. Caranya bagaimana? Kita rename. Yang penting selain nama username peserta kita contohkan foto peserta ANBK 2025, begitu. Oke. Jikalau seluruh foto ini sudah terkumpul, ini di dalam zip ini adalah foto peserta tadi ya, keseluruhan ke 50 peserta tadi, atau ke yang 45 siswa lah ya, sampling utama tadi yang ada username-nya, yang ada user pesertanya. Kita pindahkan ya, supaya gampang mencarinya. Kita pindahkan dalam dokumen, folder dokumen, atau di mana yang gampang dicari nanti ya. Oke. Selanjutnya, jika sudah kita zip file dalam satu folder, kita ubah ukurannya ini tadi ya, sesuai ukuran ini ya, 2x3 atau 3x4. Oke, kita lupa tadi mengubah ukuran foto itu. Yang gampang di sini Pak Ibu ya, kalau manual ya, jika tidak mempunyai aplikasi untuk memperkecil foto. Ini misal foto siswa, kita klik kanan saja sini, klik kanan ya, with outline ya, edit outline pakai ini dia, ini resize ya, atau Ctrl W ya, resize Ctrl W boleh. Ini pixelnya kita ganti di sini. Misal kita mau membuat foto 3x4 ya, bagian horizontal kita buat ini 300, boleh. Ini akan mengikut otomatis di sini pixelnya ya. Udah. Lalu kita Ctrl S simpan seperti itu Pak Ibu ya, simpan. Oke, simpan, save. Oke. Itu untuk mengubah size foto ya Pak Ibu ya, yang gampang dengan aplikasi Paint tadi. Kita klik browse, kita upload foto yang udah kita masukkan ke dalam zip tadi kita simpan di sini Pak Ibu ya. Oke, kita klik open. Nah, jika sudah, klik upload. Seperti itu Pak Ibu ya, klik upload. Nih, upload. Oke, jika foto sudah berhasil diupload, jika username-nya sesuai dengan file name masing-masing foto yang dalam zip tadi, maka otomatis akan muncul foto siswa kita sini ya. Kita refresh, tekan tombol F5 keyboard, maka otomatis foto siswanya akan muncul sini. Tetapi jika usernya name fotonya tidak sesuai, maka foto siswa tidak akan tampil Pak Ibu. Nah, selanjutnya di menu data peserta sudah, langkah selanjutnya kita masuk ke menu fakta integritas. Nah, ini wajib diisi Pak Ibu ya. Menu fakta integritas ini pengisiannya seperti ini ya. Kita klik tambah. Kita pilih di sini penanggung jawab dulu. Penanggung jawab biasa kepala sekolah. Kita isi nama kepala sekolahnya, lengkap gelarnya siapa, dan NIP-nya. Oke, kita simpan. Oke, maka akan berisi seperti ini. Selanjutnya kita tambahkan lagi Pak Ibu, ini wajib ada 4 Pak Ibu ya. Ada 4 fakta integritas yang wajib kita isi. Ada faktornya, kita masukkan nama faktornya siapa. Sini nama faktornya Susilawati. Oke, kita masukkan. Jika NIP-nya ada, kita masukkan NIP-nya. Oke, klik simpan. Selanjutnya seperti itu Pak Ibu ya. Kita masukkan teknisi lagi. Ini wajib diisi semua.
relevan ya. Nah, jika name-nya tidak ada, kita buat strip boleh, nol boleh, nggak masalah, yang penting diisi ya. Klik simpan. Oke, selanjutnya pengawas. Nah, fakta integritas yang keempat adalah pengawas. Nama pengawasnya misal kita pilih dari sekolah sendiri dulu, karena untuk gladi boleh dari pengawas sekolah kita sendiri, nggak masalah. Oke, jenjang SMP, karena sekolah ini kan jenjang SMP nih. Oke, SMP sekolah sendiri di mana dia? Ah, ini dia. Oke, kita klik simpan. Nah, menu fakta integritas sebagai pengawas ini sangat wajib diisi Pak Ibu ya. Karena jikalau tidak diisi, nanti di menu berita acara atau BAP tidak akan bisa kita buka atau kita isi, tidak bisa. Karena dia meminta fakta integritas pengawas diisi, dicetak, dan diupload. Nah, seperti halnya dengan surat kesiapan tadi ya Pak Ibu. Nah, seperti ini contohnya. Kita klik salah satu bagian penanggung jawab dulu, kita cetak. Nah, seperti ini. Kita simpan. Oke, penanggung jawab kita cetak. Karena di sini sudah disimpan kayaknya. Udah disimpan. Bagian penanggung jawab. Integritas. Oke, kita simpan, misalnya kita simpan ya. Nah, setelah dicetak, disimpan filenya tadi, kita print semuanya keempat-empatnya ya. Keempat fakta integritas ini kita print, tanda tangan masing-masing fakta integritas ya, tanda tangan. Untuk bagian kepala sekolah boleh dikasih cap, boleh tidak, nggak masalah, yang penting ditandatangani oleh kepala sekolah. Selanjutnya setelah ditandatangani oleh kepala sekolah, fakta integritas yang 4 tadi kita scan atau kita foto ya, dalam bentuk gambar Bapak Ibu ya. Scan-nya dalam bentuk gambar, bukan dalam bentuk PDF. Jika sudah kita scan dalam bentuk PDF, dalam bentuk JPEG ya, dalam bentuk JPEG bukan dalam bentuk PDF ya, di foto pun boleh, yang penting jelas presisi semua gambarnya. Kita klik salah satu, misal kita upload dulu fakta integritas penanggung jawab, kita klik ya. Oke, klik upload, kita ambil fakta integritas yang sudah kita scan, kita simpan dalam bentuk JPEG ya, JPG atau PNG boleh, asal jangan PDF, karena PDF ini nanti akan menolak untuk kita upload, tidak bisa. Klik. Oke, kita upload. Nah, jika sudah diupload, maka akan muncul tanda checklist hijau seperti ini, berarti sudah berhasil diupload Pak Ibu ya. Untuk membuktikan kalau fakta integritas sudah dia berhasil kita upload, klik sekali di sini bagian fakta integritas yang baru kita upload, klik gambar. Nah, maka akan muncul fakta integritas yang udah kita upload tadi. Di sini kan belum, ini sebagai contoh saja Pak Ibu ya. Oke, semuanya seperti itu ya. Kita upload masing-masing ya. Setelah ditandatangani, di scan atau di foto dalam bentuk gambar yang bentuk jelas nampak, kita upload kembali. Oke, di menu fakta integritas sudah ya. Kita tadi mulai di menu data sekolah, data peserta, menu asesmen nasional, masuk ke menu fakta integritas, sudah kita lengkapi semua. Selanjutnya kita masuk ke menu komputer proktor. Nah, ini dia. Jika ini masih kosong, menu komputer proktor ini masih kosong, kita wajib isi Pak Ibu ya. Ini gunanya untuk mendapatkan ID proktor Pak Ibu. Kita klik tambah jika masih kosong ya. Jika sudah ada isinya nggak perlu lagi ditambah.
kita klik tambah. Nah, jumlah klien ini pedomannya ada di jumlah klien milik dan jumlah klien bukan milik ya, di menu data sekolah, menu infrastruktur tadi. Jika kita mempunyai 30 klien, 30 perangkat yang bisa dipakai anak-anak ya, ini bisa dipakai peserta NBK, silakan isi 30. Jika ada 25, silakan isi 25. Isian jumlah klien perangkat ini hanya formalitas saja Pak Ibu. Ini mempermudah kita untuk pengaturan sesi saja ya. Yang penting tidak di bawah jumlah klien milik dan bukan milik yang ada di menu infrastruktur. Di atasnya boleh, silakan. Kita isi 20, 25, 30 pun boleh, nggak masalah. Oke, pilih satu ruang jika hanya menggunakan satu ruang saja. Selanjutnya ini nama ruangannya bebas Pak Ibu, yang penting ada namanya. Karena sekolah ini mempunyai lab komputer, kita isi lab komputer. Oke, kita simpan. Atau ruang NBK boleh, bebas. Atau kelas, ruang kelas boleh, bebas ya Bapak Ibu ya. Klik simpan. Nah, di sini sudah muncul ID porternya. Di sini ada menu password. Passwordnya kapan muncul? Password akan muncul saat hari pelaksanaan untuk mode online ya, baik itu simulasi, gladi dan NBK utama akan muncul di hari pelaksanaan passwordnya. Kalau untuk mode semi, passwordnya akan muncul sesuai jadwal sinkronisasi. Oke, langkah berikutnya adalah di menu pengaturan sesi. Jikalau ID porter sudah kita buat, kita masuk ke menu pengaturan sesi. Oke, menu pengaturan sesi. Nah, di sini kami akan berikan cara mudah atur sesi. Misal kita di sekolah hanya mempunyai 15 perangkat, sedangkan siswa kita sampling utamanya 45 ya, 45 peserta. Otomatis kalau 3 sesi 1 15, sesi 2 15, sesi 3 15 kalau menggunakan 3 sesi ya. Atau alternatif lain, jika perangkat sekolah kita mempunyai 15, kita gunakan 2 gelombang, pakai 2 gelombang. Misal gelombang pertama, satu gelombang kan 2 hari pelaksanaan, kita pakai 2 gelombang. Gelombang 1 kita bagi ya, gelombang 1 untuk 23 siswa, gelombang 2 untuk 22 siswa jikalau sampling utamanya 45 dan kita hanya mempunyai perangkat 10 atau 15. Jika ingin menggunakan 2 sesi ya, nggak mau menggunakan 3 sesi takut kesorean, boleh kita pakai 2 gelombang. Sesi gelombang pertama kita pakai untuk 23 peserta, gunakan 2 sesi. Oke, 23 siswa kita bagi 2 lagi. Sesi pertama di gelombang 1 ini, sesi pertama untuk 12 siswa atau 12 peserta, sesi kedua 11 peserta, maka cukup untuk 23 peserta di gelombang pertama. Di gelombang kedua misal kan sisa 22 siswa, menggunakan 2 sesi. Jikalau perangkat sekolah kita minim, kita bagi 2 lagi, sesi pertama 11, sesi kedua 11. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Tapi jikalau perangkat di sekolah kita mencukupi, karena tadi sekolah ini mempunyai perangkat 30 atau 25 ke atas, nah kita atur ya 2 sesi saja ya, kita buat 2 sesi. Cara mudah atur sesi seperti ini Pak Ibu ya. Oke, sesi pertama kita buat 23, misal sesi kedua 22, total 45. Jumlah perhalamannya kita atur Pak Ibu. Jumlah perhalamannya kita atur sesuai jumlah sesi maksimal yang kita inginkan.
jumlah sesi maksimal ya. Sesi pertama maksimal berapa kita buat. Misal sesi pertama 23 peserta, kita buat jumlah per halamannya 23, maka akan muncul 23 siswa sini. Nah, selanjutnya di sini ada kotak putih di atas di samping kotak simpan. Klik di sini, maka akan terchecklist 23 siswa peserta ya. Lalu kita klik menu edit. Nah, setelah berhasil kita checklist semua, klik menu edit. Nah, sudah klik menu edit, di sini kita tentukan gelombangnya. Pemilihan gelombang berdasarkan pengaturan sesi ya, kan di menu data sekolah. Nah, di sini wajib kita ikuti berdasarkan gelombang yang sudah ditetapkan oleh dinas. Gunanya apa? Untuk meminimalisir nanti ada maintenance dari PLN. Kita ikuti saja anjuran dari dinas. Tujuannya itu ya Pak Ibu ya, mempermudah monitoring dinas dan meminimalisir untuk pemadaman atau maintenance PLN nantinya jikalau ada maintenance dari PLN. Karena biasanya untuk pelaksanaan MBK utama pihak dinas kita atau koordinator teknis MBK dinas kita akan bekerja sama dengan pihak PLN, ada MOU-nya ya lah ya, supaya nanti jangan diadakan maintenance PLN selama pelaksanaan MBK utama. Jadi kita ikuti anjuran dari dinas. Misal sekolah kita hanya dianjurkan untuk di gelombang 1, kita pilih gelombang 1. Oke. Nah, ini ada menu, ada pilihan sesi hari pertama ya, hari ke-1. Si Doni tadi atau yang udah kita checklist tadi ya, semuanya. Hari pertama dia sesi 1 ya. Hari kedua, hari kedua dia sesi 1 juga ya. Jangan kita buat sini 2 di sini. Yang kita ikuti ini ya. Kita yang bingung nanti Pak Ibu. Bisa juga nanti. Pedomannya nanti bisa direkap sesi ya, bisa. Cuma nanti kita bingung nanti milih Pak Ibu. Anak pun bingung nanti, hari ini dia sesi 1, besok tiba-tiba dia harus sesi 2, akan bingung dia, kita pun bingung nanti. Oke, sebaiknya kita rapikan saja. Yang udah kita bagikan tadi 23 peserta hari pertama nih, hari pertama dia sesi 1, hari kedua dia sesi 1 lagi ya, pagi berarti. Setelah itu kita klik simpan, gelombangnya kita pilih ya, nggak boleh bedakan, harus kita samakan nanti gelombangnya. Kita klik simpan. Oke, jika sudah tersimpan, maka akan muncul sesi di sini Pak Ibu ya. Hari pertama dia sesi 1, hari kedua dia sesi 1. Oke, selanjutnya kita klik ini. Ya, untuk halaman selanjutnya, bukan ini ya. Klik ini. Yang simbol segitiga panah ini ya, sini. Kita klik ini sekali, klik. Oke, di halaman berikutnya. Nah, halaman berikutnya ini kan otomatis sudah terhitung 22 siswa, karena sisa yang pertama kita pilih per halamannya 23 ya, berikutnya 22. Kita cukup klik aja di sini, kotak putih di sini kita checklist. Pastikan dia sudah terchecklist semua. Oke, klik menu edit, ini dia, klik edit. Lalu kita pilih gelombang lagi ya. Gelombangnya sama, tetap sama, karena kita hanya memilih satu gelombang ya, samakan saja, jangan salah pilih gelombang Bapak Ibu ya, nanti kita bingung, anak pun bingung. Nah, untuk 22 peserta tadi, di hari pertama dia sesi 2, di hari kedua dia sesi 2, seperti itu Bapak Ibu ya. Karena 23 peserta sebelumnya kita setting hari pertama dia sesi 1, hari kedua dia sesi 1. Untuk sesi 2 nya, sesi 2 22 peserta lagi. Oke, seperti ini ya.
Jadi hari pertama, sesi hari pertama, hari ke-1 dia sesi 2 yang 22 peserta ini. Sesi hari kedua dia sesi kedua. Ini dia untuk siswa tadi ya, siswa yang 22 peserta disimpan. Maka akan muncul seperti ini ya. Ini cara pembacaannya. Sesi pada hari pertama si anu ini, si anak ini ya. Sesi kedua. Sesi pada hari kedua, ya hari kedua ya, hari Selasa atau Rabu misalnya, hari kedua Selasa dia sesi kedua juga. Seperti itu Pak Ibu ya. Nah, selanjutnya untuk memastikan keseluruhannya apakah sesi sudah pas, kita klik ini sekali di bagian menu ini. Oke. Tampilkan 100 per halaman ya. Jumlah per halamannya 100. Jadi akan muncul sini semuanya. Nah, ini cadangan Pak Ibu ya. Karena cadangan tadi kita tidak bisa menginputnya ke dalam sesi karena aktivasi peserta cadangan itu di sini nanti. Aktivasi peserta cadangan. Jikalau peserta utama ini mengalami atau ada halangan entah karena sakit atau sesuatu hal yang tidak bisa dia datang saat hari pelaksanaan BK, nah, kita lakukan aktivasi peserta cadangan di sini ya. Oke, selanjutnya jika atur sesi sudah, ini cara mudah atur sesi ya. Ingat, cara mudah atur sesi itu di sini. Kita mainkan di jumlah per halamannya. Berapapun ya. Atur sesinya kita mainkan di sini, jumlah per halamannya. Oke, selanjutnya kita masuk ke menu cek kelengkapan data. Nah, di menu cek kelengkapan data yang perlu kita perhatikan di sini Pak Ibu. Nih, kita buat tampilannya dulu, jumlah per halamannya 100 atau 50, yang penting melebihi sampling kita ya, jumlah peserta kita. Pastikan status ini sudah hijau semua. Jika sudah hijau semua berarti sudah aman Pak Ibu. Ini dia. Jika sudah hijau sudah aman. Nah, jika ada yang merah, perhatikan di kolom keterangan ini apa yang salah, apa yang belum kita input. Maka akan nampak di sini. Lakukan perbaikan sebelum ditutup tanggal 13 ya. Jadi masih ada waktu untuk memperbaiki. Di sini cek menu kelengkapan data. Ingat ya, jika sudah hijau semua berarti sudah aman untuk aturan sesi dan segala macamnya. Oke, selanjutnya ada menu kartu login. Nah, menu kartu login ini bisa kita peroleh di sini Pak Ibu ya. Langsung cetak boleh atau pilih sesinya boleh. Nah, langsung saja kita cetak, maka akan tampil semuanya. Nah, ini dia kartu login gladi bersih. Akan muncul di sini. Ini username peserta kita Pak Ibu ya. Oke. Menu kartu login kita cetak sini. Untuk mencetak kita simpan kartu login. Oke. Simpan ya. Nah, ini ada menu cetak daftar hadir. Oke, ini menu cetak daftar hadir, menu unggah daftar hadir, berita acara pelaksanaan, laporan kasus soal, aktivasi peserta cadangan. Oke, kita bahas di part selanjutnya ya Ibu. Kita sambung lagi besok untuk part selanjutnya. Oke, cukup sekian tutorial singkat kami mengenai pemutahiran data laman web ANBK untuk persiapan gladi bersih asesmen nasional tahun 2025. Mohon maaf
penyampaian. Lebih dan kurang mohon maaf. Jikalau ada yang masih ragu dan ingin ditanyakan, silakan japri kami atau ditanyakan di grup NBK kita, boleh, silakan. Cukup sekian dulu tutorial dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.